cuma itu aja. Bener nggak? Saya cerita sedikit, Miss. Gini, Miss. Majikan saya itu yang laki-laki, yang perempuan itu luar biasa baiknya, Miss. Baik banget. Nggak pernah yang namanya singsang itu ngomong gini, terus nggak pernah yang namanya majikan itu ngatur kerjaan gini gitu. Kan majikan saya itu kan perawat, Miss, di rumah sakit. Majikan saya kan perawat. Lah otomatis kan kadang kan dia jam-jam tertentu ada operasi rumah sakit manggil. Itu kan dia capek luar biasa, Miss. Nah, saya itu bolak-balik ngomong sama nenek itu ya, Miss. Apa-apa anaknya nakal, apa-apa anaknya gini gitu, jangan suka ngadu ke ibunya. Maman kong. Karena apa, Miss? Dia keadaan capek, terus kurang tidur, kadang pagi masih nganter anak. Saya kan kasihan, Miss, ngelihatnya. Saya bilang sama majikan, biar saya aja yang nganter anak. Udah kamu tidur. Enggak, saya aja yang nganter. Ntar kamu lama waktunya habis. Terus enggak apa-apa, kamu tidur aja dulu. Nah, tiap hari tuh gitu, Miss. Kurang tidur, kecapean, masih belanja. Saya udah bilang, saya aja yang belanja. Ya kadang emang saya belanja, makanya saya mucut sang mat yeto omae to modonggoe konga, Miss. Saya diem, nggak apa-apa, saya cuma tombok 100, 200, paling 300 juga nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi neneknya itu, Miss, apa-apa selalu difoto dilaporin. Nah, itu yang bikin emosi majikan, karena majikan kan ngomong, anak saya gini, kamu gini. Sedangkan saya kerja, Miss. Apalagi buat main ini main itu, ngelihat rumahnya aja atas bawah itu 5 lantai itu aja juga nggak cukup buat ngerjain rumah, belum nyuci gosok kan banyak banget, Miss. Keluarganya kan ada anaknya 3, singsang datai kan. Nah, itu tuh yang bikin marah majikan itu karena laporannya nenek itu, Miss. Nah, makanya saya itu bingung. Saya tuh sampai diem, nggak mau ngomong. Udahlah, daripada banyak ngomong nanti itu neneknya malah tambah-tambah. Itu saya tuh diem. Saya juga ngomong sama majikan. Kalau kamu pengen saya ngapain, kamu ngomong. Kalau kamu diem itu saya nggak tahu. Kalau emang saya salah, saya ditegur. Jangan majikan diem. Jadi saya tuh nggak tahu salahnya apa. Saya kan gitu, Tommy, sama majikan. Nah, nanti majikan udah akhirnya kan saya juga saya minta maaf, Miss. Akhirnya kan iya, arti saya juga maaf. Saya kan kamu di sini juga lama, kamu juga nggak pernah itu Miss, kayak kamu juga ya, Lei. Nanti kalau neneknya lapor marah lagi, Miss. Gitu terus, Miss. Saya makanya pusingnya di situ aja, Miss. Bukan masalah. Kamu harus ambil hatinya majikanmu yang cewek tadi, yang nenek tadi. Ya kamu nggak boleh dong deket sama menantunya, terus kamu nggak peduli sama orang tua di rumah. Ya jelas kamu harus mendekati mertua saya dulu dong berarti. Kalau ceritanya seperti itu, otomatis kamu harus berbaikan dengan mertua saya. Jadi ya kamu harus memuji dia. Oh Bobo, kamu bagus loh pakai ini. Oh Bobo, ini seperti ini. Mama, kamu seperti ini. Ya memang seperti itu. Berarti kalau majikanmu dan singsamu nggak ada masalah, yang bermasalah nenekmu, berarti kamu harus ambil hati nenek dong. Karena nenek bagaimanapun akan laporan sama menantunya. Ya kalau kamu dimarahin majikan cewek, terus kamu marahnya sama nenek, tentang nenek, nggak suka sama nenek, ya jelas nenek semakin hari semakin banyak kebencian. Sampean sekarang sudah umur 50 tahun, Mbak. Dan sampean pastinya tahu, iya. Orang tua itu pasti khawatir tentang anak-anaknya, benar atau salah? Iya. Begitu juga dengan nenek tersebut. Jadi ya jangan selalu mengatakan bahwa selalu SMS atau apa. Saya paham banget kok. Kenapa? Saat anak saya masih di SD, itu orang tua saya selalu kirim foto kok. Itu wajar, Mbak. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah mendekati neneknya dong. Lah majikanmu bagus, semua bagus, gudone ndek neneke, terus kamu malah nantang, ya entek, Mbak. Ya mulai geret koper kamu. Intinya kamu harus mendekatkan diri sama nenek, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan nenek. Bukan malah menimbulkan aura kebencian sama nenek. Kan kamu tadi bilang nggak suka dengan cara nenek. Ya nenek juga nggak suka dengan cara kamu.
Sok-sokan majikan mau nganterin, kamu yang mau nganterin sekolah, majikan yang mau belanja, kamu yang minta belanja, padahal kamu bilang rumah 5 lantai belum selesai. Otomatis kan nenek nggak suka. Harusnya kalau kamu ingin belanja atau apa, ngomong sama nenek, nenek kita belanja yuk, nenek seperti ini. Jadi seolah-olah nenek itu bermanfaat di situ. Dengan adanya kamu, nenek merasa bahwa dia tidak dibutuhkan lagi, makanya dia mencari sensasi ke majikanmu. Paham maksud saya? Paham, Miss. Tapi nenek saya nggak kayak gitu, Miss. Apa meneh gak kayak gitu? Wes Mbak, terserah. Gini. Nah, Oke. gini ya, Miss. Kalau Sampai curhat setengah kan jam kadang sama nenek kali loh Mbak. iya, nenek itu kan kadang belanja ya, Miss. Terus sama majikan itu nggak kepake, Miss. Beli beras ini, beli beras itu, Ya beli ini, bene beli toh. itu. Ya bene toh, ya tetep dilem toh. Ya tetep dilem toh. Kalau saya nggak masalah, Miss. Ya nenek ya belanja nggak apa-apa yang dibelanja nenek. Tapi kan yang nggak make majikan. Akhirnya nenek itu apa-apa nggak mau, Miss. Dia mau ciuku jike. Saya kan bilang ya udah nggak apa-apa. Kamu kalau mau main aja, nggak usah itu nanti saya yang nyelesain sama adik saya. Saya kan gitu. Ya nanti kan gitu, Miss. Apa-apa nanti. Ya. Yang nggak saya ituin dilaporin, saya kan kadang pusing, Miss, kayak gitu, Miss. Yo mbok Mbak wis tak kei solusi, sampean wis ero solusine dhewe, ya aku ora ngerti. Karena sampean selalu mengatakan tidak bisa. Sampean selalu katakan tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya kamu sudah memblokade pikiranmu sendiri kalau majikannya nenek nggak bagus, ya udah. Pulang aja nggak reto koper, Mbak. Kan saya bilang nih, ya kamu harus memuji dia, merubah. Lah kamu selalu bilang bahwa nenek tidak suka seperti ini, sukanya laporan. Ya dibawa dalam doa dong. Tuhan yang bisa membalak-balikkan hati seseorang. Wong kamu kerja di situ loh udah 12 tahun. Dan sekarang kamu mengeluh setelah 12 tahun. Berarti kan ya kamu harus berubah dulu dong. Jangan minta majikan berubah. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu baik. Tapi kan nenek nggak pernah ngomong nih apa yang terjadi. Siapa tahu dia merasa bahwa kamu yang menguasai rumah. Mate lecoga. Bobo sing yucoga mati atau lembe. Kan bisa jadi seperti itu, Mbak. Dan ingat, kita hanyalah pembantu. Cinta kita di atas kontrak. Kalau majikan udah nggak mau kamu, sebaik apapun kamu tetap harus pergi dari rumah situ. Karena itulah bangun komunikasi yang baik dengan nenek. Tapi jawabanmu sudah ya udah, nggak tahu saya harus gimana ngasih tahu kamu solusi. Ya siap-siap aja kamu di interminute kalau nggak percaya omongan saya. Sama nanya, tak kasih solusi, tapi sama sudah tahu solusinya. Aku mau kon piye? Bener nggak? Iya, Miss. Sama ngengkel terus, Mbak. Sama nadanya tidak tepuk dada tanya selera. Jadi kenapa nenek seperti itu? Itu pasti ada sebab dan akibat. Sama nggak bisa bilang nenek kenapa selalu laporan. Pasti ada alasannya, Mbak. Dan alasan itu kamu tidak ketahui atau kamu tidak mau tahu. Karena Samen berbicara dengan saya aja Samen ngengkel. Saya nggak kenal Samen, saya nggak tahu Samen. Samen merasa bahwa Samen sendiri yang menang. Samen sendiri yang benar. Saya ngasih solusi apapun Samen bantahkan, Samen patahkan semuanya. Saya dari awal ngomong seperti apa dan bagaimana Samen patahkan semua. Saya nggak kenal Samen loh. Apalagi nenekmu yang selama ini hidup sama kamu selama 12 tahun. Nek sampean siap, ya udah tentang aja, Mbak. Tapi lek sampean gak siap, merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Iya, Miss. Sampean ngengkel, Mbak, sama aku aja sampean ngengkel. Bener, sampean ngengkel. Sampean rungokno rekaman iki lagi. Soalnya Miss Yuni lagi live. Sampean rungokno deh coba. Sampean sudah menjelaskan dan saya sedikit banyak sudah paham karena kurang lebih sama dengan cerita-cerita teman yang lain, tapi ya itu Samen lebih ke pendirian Samen sendiri. Samen ngomong deh aku cek butuh duit, tapi Samen selalu menyalahkan mereka. Asap itu nggak ada, Mbak, kalau nggak dibakar duluan. Nah Samen selalu mengatakan bahwa koreknya bukan dari Samean, kan nggak mungkin nyala dua-duanya, bener nggak? Dan mereka itu satu keluarga, kowe iki sopo?
Paham nggak maksud saya? Iya, saya paham, Miss. Saya mudeng Miss Yuni ngomong. Ya intinya lek sampean masih butuh duit ya bertahan, lek wis gak butuh duit kak mereka siap nginterminate kamu ya kamu harus pulang. Itu aja sih. Bener nggak? Iya, iya. Ojo engkel-engkelan mbek majikan, kalah deh pasale. Pasal 1 ayat 1. Majikan selalu benar. Jika kamu benar, tetap balik lagi ke pasal 1. Sampean renungkan kata-kata saya, sampean sama aku aja ngengkel. Apalagi sama majikamu yang sudah hidup 12 tahun. Kita nggak pernah teleponan, kita nggak pernah berbicara. Sampean aja tak kasih waktu lebih dari setengah jam untuk berbicara dengan saya. Tuh aku kalah sama sampean. Ada yang lain lagi? Ya, saya gini, Miss, takutnya Ya resiko. nanti kalau takutnya Ya, kan, resiko. ya saya sih sebetulnya nggak takut gini, takutnya ntar kan majikan kan entah nyari pembantu lagi, entah apa, terus itu masih bisa enggak kalau udah seumuran saya gitu, semamanya dia mau nginterminate saya, mau itu, terus saya cari majikan lagi gitu, Miss. Tapi Saya kan sudah jelaskan kalau 2 kali sekarang loh, kan Mbak. harus pulang dulu. Saya jelaskan Iya. 2 kali tadi loh. Saya sudah jelaskan loh. Saat kamu di interminate resiko karena umur kamu 50 lebih. Apakah dapat majikan itu tergantung dari nasib juga. Dan apakah kamu dapat majikan dan visamu turun itu juga tergantung dari nasib. Karena umurmu 50 dan kamu harus pulang Indonesia. Apakah ada biaya yang dikeluarkan? Saya nggak tahu. Di tempat saya nggak perlu. Tapi di luar sana kalau nge-break atau interminate itu masih ada potongannya. Di tempatnya Koko Thomas banyak majikan, tapi kan mereka carinya yang muda-muda. Apakah nggak ada yang tua? Kemarin 56 juga tanda tangan. Tapi lek sampean tetep ngengkelan kayak gitu cari majikan, nggak kira suwi mbak. Saulan yang di interminate meneh. Paham nggak maksud saya? Jadi sampean harus Saya paham. harus legowo. Hidup ini ada yang jahat, ada yang baik, itu wajar. Ya. Terus cara nanggulangi neneknya itu gimana, Miss? Loh ya berbaiklah dengan dia. Bagaimana caranya? Hanya sampean yang tahu mbak. Kan saya nggak pernah ada di dalam kehidupan kalian. Ya sedikit memuji, sedikit membantu. Dia pasti nggak suka kamu bantu karena dari awal dia benci kamu. Ya diambil hatinya, didoain. Masa kalah? Kan sampean ada majikan kan auranya gak enak de majikan sing tua. Dari saya pengen berbicara aja sampean auranya sama majikan sing tua itu gak seneng. Coba membuka hati, guyon. Bobo, mau malah dipijeti bobo oleh ame huku ya, kami kemleng loh ya. Jadi dipuji. Wong tua itu cuma pingin dipuji dan diajak ngobrol. Yo jangan sok-sokan kamu deket sama majikan bahwa kamu tidak akan diinterminate. Lo moro tua aku ngomong nginterminate pembantu itu interminate loh mbak. Kalau saya harus memilih mertua atau pembantu, jadi jangan bilang karena sama kamu dekat loh. Paham? Iya. Ada yang lain lagi? Ya kayaknya udah ya, saya cuma mau nanya itu aja, Miss, kalau seumuran saya itu aja gitu. Ya tergantung nasib, saya tidak berani ngomong. Makanya saya bilang lebih baik memperbaiki diri daripada kamu cari majikan lagi. Emangnya dapat majikan lagi jaminan kamu akan bisa bertahan di majikan baru? Buang-buang waktu, Iya sih, saya kan buang-buang uang. sering lihat itu YouTube-nya Miss Yuni kan gini-gini. Makanya saya udah berapa kali saya tuh ngebel Miss Yuni, itu udah lama banget. Itu yang nerima nggak tahu siapa, nanti saya hubungi lagi juga. Terus saya WA berapa kali juga nggak dibales gitu, Miss. Cuma dikasih tahu, oh ini alamat kundongnya, terus dikasih videonya yang YouTube, alamat Koko itu yang dikundong itu. Terus Ya karena saya sendiri bukan siapa-siapa, saya bukan agent. Ya kalau saya ada waktu saya angkat teleponnya, kalau nggak ada waktu ya saya nggak bisa memaksakan diri saya untuk ngangkat sayang. Karena ya, tapi kan saya suka gitu ngeliat Miss Yuni live sama siapa itu yang di TV itu loh, Miss. Andi sama Pak Andi itu loh. Pak siapa sayang? Pak Andi Noya itu loh. Oh, Ki Candy.
Jadi Kick Andy itu loh Miss. jadi kan Itu kan saya ngelihat itu. Heeh. Saya kan juga salut juga. Ya Allah, ternyata ya nggak serendah itulah kita direndahin sebagai pembantu. Ternyata kalau udah sukses juga bisa nolongin orang banyak gitu loh Miss. Terus live Miss Yuni di Semarang yang bandara itu, ternyata di Semarang di bandara itu ada yang buat TKI gini. Dulu kan saya pernah kehabisan visa, terus akhirnya saya di cancel, nyari di situ juga nggak ada, nggak dikasih tahu. Terus sekarang udah ada. Terus labnya Miss Yuni ya sama garangan itu juga Miss Yuni dirayu, Miss Yuni pura-pura nangis. Ya saya kan suka ngeliat gitu-gitu Miss. Makanya saya kan kadang buat pelajaran itu kisahnya yang mbaknya yang di penjara, yang dituduh ini, tuduh itu. Makanya saya kan itu Miss, suatu saat pasti saya pengen cerita gitu loh sama Miss Yuni. Ya cuma tapi ingat cerita sama ngerasain Miss Yuni, enak itu aja. cerita sama Miss Yuni tidak semuanya diiyakan loh, karena Miss Yuni sendiri kan berdasarkan pengalaman Miss Yuni, berdasarkan apa Saya yang Miss Yuni paham. punya, paham nggak? Jadi nggak mungkin dong kamu cerita pasti aku iyakan. Ini kan nggak boleh dong, karena menurut pendapat saya, karena saya tidak akan membenci mertua saya demi pembantu, bener nggak? Walaupun saya tahu mertua saya Iya, salah. saya paham nih, Iya, makanya sekarang kembali sama kamu. Kamu kalau mau berbaikan dengan majikanmu yang tua, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu menentang, bahkan kamu membenci dia, maka kelarlah hidupmu. Itu aja pesan saya. Kalau saya berpikir lebih baik bertahan kalau cuma 2 tahun saja. Ngerti? Iya sih, kurang sebentar sih Miss. Ada ya, bertahan aja. Tunggu Iya, saya. saya mau Miss bertahan, tapi kalau di interminute itu aja. Dengar nggak saya bilang, merubah sifatmu sendiri, sikapmu sendiri. Kamu balik lagi ngomong lagi. Ntar tiba-tiba aku di interminute piye? Iya kan? Kamu mau ngomong itu kan? Sampean pengen mau wisan ngomong. Makanya merubah sikapnya sampean sendiri. Berusaha lebih baik lagi lek je butuh duit. Yo aja ngengkelan, aja Iya bisa sih, taruh majikan. saya udah rubah kok Miss. Yo wis mbuh Mbak, sampean cek ngengkel wis rubah, berarti yo ora usah telepon aku. Iya. Wis berubah, Maksudnya aku saya lebih baik enggak. lagi sayang. Kak, aku tahu kamu berubah, Oke, lebih oke. baik lagi. Lele kamu wis ngomong berubah, Iya, masih iya, kamu interminit ya wis nasib. Iya, Bener nggak? iya. Iya. Ada yang lain lagi? Udah ya, nanti kalau saya libur mau ke Kuntong aja. Siap. Saya tunggu ya sayang ya. Teman-teman saya juga ngajak nyari majikan gitu, katanya ya udah nanti saya anterin ke Miss Yuni. Oke, saya Dia tunggu juga ya sayang ya. Fan-nya Miss Yuni juga. Saya tunggu ya. Insya Allah. Makasih ya Miss, ya Allah, makasih. Assalamualaikum. Maaf ya Miss, kalau Nggak apa-apa. kalau saya ngengkelan, Ya, sampean harus maaf. diubah dong. Saya harus diubah sama Miss Yuni Insya nggak Allah apa-apa. Miss, insya Allah. Sama Miss Yuni nggak apa-apa. Insya Mungkin Allah sama bisa. orang lain nggak suka. Benar nggak? Iya, minta Oke. maaf aja kalau saya bikin kesel Miss Yuni, minta Enggak lah, maaf aja. saya cuma ngonten aja. Miss Yuni nggak pernah kesel, Miss Yuni mari Ya ngamuk-ngamuk mudah-mudahan lagi. sukses terus Miss, kontennya selalu rame. Kakak saya itu fan-nya Miss Yuni banget, kalau apa-apa itu dengerin tuh, dilihat di Miss Yuni. Udah ketinggalan zaman Mbak. Sampai Matur ngerti nuwun. lagi bae, aku wis ngerti ket biyen aku. Oke, matur Mbah Nuwun ya. Makasih ya Miss, sukses Ya, selalu ya Miss, moga-moga ya. diundang di TV lagi lah itu masalah BMI yang bermasalah di sini. Siap. Mudah-mudahan ya emang Tuhan itu ngasih jalan dari Miss Yuni, nolong kita gitu loh Miss. Siap. Pokoknya sampean berubah dulu, sampean sukses dulu, aku baru bangga. Insya Allah Miss, insya Allah. Ya. Miss. Pokoknya minta maaf Iya, sama wes. Miss Yuni juga. Enggak, sampean enggak salah. Sampean harus berubah. Makasih ya Miss. Nggih, matur Mbah Nuwun. Waalaikumsalam. Oke, nggak tahu ya faktor umur atau seperti apa. Intinya adalah umur di atas 40 itu ngengkelan termasuk saya. Jadi nggak menghina orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Jadi kalau ingin sukses ya kita yang harus berubah. Kalau kita tidak bisa merubah dunia, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah majikan lebih baik lagi, kita harus merubah diri kita lebih sabar lagi. Bener nggak? Setuju nggak? Jadi buat teman-teman, kesuksesan itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada ya orang yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri. Setuju? Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.